Pernahkah Anda merasa bahwa setiap tahun APBN disahkan, tapi dampaknya ke kehidupan para pensiunan, seperti Anda begitu minim terasa? Bertahun-tahun mengabdi sebagai ASN, guru tenaga kesehatan atau pegawai pemerintahan lainnya, namun saat masa pensiun tiba, kehidupan justru harus semakin hemat dan penuh perhitungan. Tapi tunggu dulu, tahun ini ada angin segar yang tidak boleh Anda lewatkan. Dan ini bukan sekedar janji-janji politik belaka. Pemerintah baru saja meresmikan APBN 2026. Dan di dalamnya terselip keputusan yang benar-benar mencengangkan dan bersejarah, kenaikan gaji pensiunan sebesar 20%, serta pesangon yang bisa mencapai hingga 1 miliar rupiah. Ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah realisasi dari aspirasi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia yang selama ini merasa terabaikan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kebijakan anggaran, modern pemerintah benar-benar memprioritaskan kesejahteraan para pensiunan dengan angka yang sangat signifikan. Kenapa ini bisa terjadi sekarang? Apa dasar pertimbangannya? Dan yang lebih penting lagi, apakah semua pensiunan akan mendapatkan manfaat ini secara merata? Atau hanya untuk kelompok tertentu saja, seperti pensiunan PNS golongan atas? Informasi ini tidak bisa Anda dapatkan sembarangan, karena banyak beredar kabar palsu dan asumsi yang menyesatkan. Dalam video ini, kami akan membongkar secara lengkap, mendalam dan jujur tentang isi APBN 2026. Siapa yang akan mendapatkan kenaikan ini? Bagaimana proses pencairannya? Dan kenapa ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi bagi para pensiunan? Di Indonesia, jangan dulu pindah ke video lain, karena yang akan Anda dengar selanjutnya bisa menjadi penentu masa depan, finansial Anda sebagai pensiunan, dan ingat, waktu tidak akan menunggu. Semua informasi ini harus Anda ketahui sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Setelah kabar mengejutkan bahwa APBN 2020 telah resmi disahkan dan membawa kabar tentang kenaikan gaji pensiunan hingga 20% serta pesangon yang bisa menembus angka 1 miliar rupiah, masyarakat khususnya para pensiunan langsung bereaksi. Tidak sedikit yang menyambutnya dengan rasa haru dan syukur, namun di sisi lain, banyak juga yang bertanya-tanya, apakah benar ini akan berlaku secara menyeluruh? Apakah angka-angka fantastis itu benar-benar akan masuk ke rekening para pensiunan? Ataukah hanya sekedar manuver politik menjelang agenda besar nasional yang akan datang? Penting sekali untuk memahami bahwa APBN bukan hanya sekedar dokumen keuangan negara, di dalamnya tersimpan arah kebijakan pemerintahan, penentu kesejahteraan masyarakat, dan peta jalan pembangunan nasional. Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran pensiun hingga puluhan triliun rupiah, itu bukan keputusan yang datang tiba-tiba. Ini adalah hasil dari serangkaian evaluasi, diskusi panjang antara kementerian terkait, dan juga deteran dari berbagai elemen, masyarakat yang menginginkan keadilan bagi mereka yang telah puluhan tahun mengabdi, namun setelah pensiun justru harus berjuang bertahan hidup. Kita lihat realitas yang terjadi selama ini. Banyak pensiunan PNS yang hidupnya sangat sederhana, bahkan ada yang harus bekerja kembali di usia senja demi mencukupi kebutuhan hidup. Gaji pensiunan yang selama ini stagnan dan tidak mengikuti laju inflasi membuat daya beli mereka terus menurun. Kenaikan harga kebutuhan pokok, obat-obatan, biaya rumah sakit, dan kebutuhan dasar lainnya tidak sebanding dengan nilai pensiun yang mereka terima setiap bulan. Maka ketika pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan 20, ini bukan hanya sekedar angka, tapi bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka. Namun pertanyaannya tidak berhenti sampai di situ. Apakah semua kategori pensiunan akan mendapatkan kenaikan yang sama? Bagaimana dengan pensiunan dari instansi daerah, pensiunan guru honorer yang belakangan diangkat jadi ASN, atau mereka yang pensiun dini karena alasan kesehatan? Ini adalah kekhawatiran yang sangat wajar, karena tidak semua kelompok pensiunan memiliki status dan hak yang sama di mata administrasi keuangan negara. Oleh karena itu, dalam dokumen resmi APBN 2020, disebutkan bahwa skema kenaikan akan mengikuti klasifikasi, golongan dan masa kerja, serta status kepegawaian saat masih aktif. Mereka yang pernah bekerja di instansi vertikal pusat, seperti kementerian, lembaga negara, dan instansi strategis biasanya memiliki jaminan pensiun yang lebih terstruktur. Sementara itu, para ASN daerah, terutama yang berada di luar Pulau Jawa, seringkali mengalami kesenjangan karena terbatasnya anggaran daerah dan persoalan distribusi dana pensiun yang belum sepenuhnya merata. Maka dari itu, pemerintah pusat menekankan bahwa dalam APBN 2026, kenaikan gaji pensiun ini akan dibebankan pada anggaran pusat bukan daerah, agar tidak terjadi ketimpangan antara pensiunan dari satu provinsi dengan provinsi lainnya. Di sisi lain, isu pesangon yang bisa mencapai 1 miliar rupiah pun menuai. Banyak pertanyaan bagaimana bisa pesangon seorang pensiunan
mencapai angka sebesar itu? Apakah ini hanya berlaku bagi pejabat eselon tinggi, atau apakah juga bisa dirasakan oleh HSN biasa? Jawabannya skema pesangon. Instrumen adalah hasil dari perhitungan akumulatif, termasuk tabungan hari tua THID, jaminan pensiun, tunjangan keluarga, pos dan insentif masa kerja panjang untuk pensiunan, yang dipilih masa kerja di atas 30 tahun, dengan golongan yang cukup tinggi serta tanpa potongan pelanggaran atau penalti administratif, maka angka total bisa benar-benar mendekati bahkan melebihi 1 miliar rupiah, apalagi jika sebelumnya mereka rutin mengikuti program. Taipin secara penuh perlu diketahui juga bahwa Taspen memainkan peran sentral dalam implementasi TDYDMIN bersebeda bidang yang mengelola dana pensiun ASN. Taspen tidak hanya bertugas menyalurkan dana, tetapi juga memproses verifikasi, menyesuaikan database, dan memastikan bahwa tidak ada penyaluran ganda atau salah sasaran. Maka untuk para pensiunan, nomor penting untuk memastikan data pribadi dan riwayat kepegawaian sudah benar di sistem Taspen. Kesalahan sedikit saja, seperti perbedaan nama atau nomor identitas, bisa menyebabkan tertundanya pencairan. Banyak juga yang bertanya, kapan realisasi kenaikan ini akan mulai dirasakan? Dalam dokumen pelaksanaan, pemerintah merencanakan bahwa per Januari 2026, pencairan gaji pensiunan sudah menggunakan skema baru. Namun perlu diingat, proses administrasi biasanya memakan waktu, terutama dalam skala nasional. Jadi kemungkinan besar, bulan pertama 2026 masih menggunakan skema lama, dan penyesuaian akan dilakukan secara bertahap pada bulan-bulan berikutnya, lengkap dengan pembayaran selisih kekurangan gaji. Bagi pensiunan yang sudah berusia lanjut, tentu waktu sangat berharga, maka penting untuk selalu aktif mencari informasi, memverifikasi kabar yang beredar, dan tidak mudah percaya pada berita yang belum pasti. Banyak beredar kabar bohong di media sosial yang menyebutkan bahwa pencairan sudah bisa diambil bulan depan, atau ada program khusus yang meminta data pribadi, seperti nomor rekening atau KTP. Waspadalah terhadap modus-modus seperti ini. Pemerintah dan Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui telepon atau WhatsApp. Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui saluran resmi, seperti situs pemerintah, kantor Taspen, atau dinas kepegawaian. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa program pensiun dan pesangon bukan hanya berbicara tentang angka semata, ini juga menyangkut keberlanjutan fiskal negara. Tidak sedikit yang khawatir, apakah dengan kenaikan sebesar ini, negara akan mampu bertahan secara ekonomi? Apakah anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan akan dikorbankan? Dalam pemaparan Menteri Keuangan, dijelaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang mulai stabil kembali pasca pandemi, serta meningkatnya pendapatan negara dari sektor pajak dan ekspor. Artinya ruang fiskal memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial tanpa harus memangkas pos anggaran lainnya. Secara ekstrim, banyak ekonom menyebut bahwa kebijakan ini juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Ketika daya beli para pensiunan meningkat, maka konsumsi rumah tangga juga naik. Ini akan memutar roda ekonomi, terutama di sektor UMKM yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi lokal. Para pensiunan bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang turut mendorong pertumbuhan. Dengan uang pensiun yang lebih besar, mereka bisa membiayai pengobatan, membantu anak cucu sekolah, bahkan membuka usaha kecil di lingkungan sekitar. Hal yang tak kalah penting adalah bahwa kebijakan ini memberikan sinyal kuat tentang arah keberpihakan pemerintah selama ini. Perhatian lebih banyak diberikan kepada ASN aktif, sementara para pensiunan seolah menjadi bagian yang terlupakan. Kini paradigma itu berubah dengan masuknya isu pensiun ke dalam prioritas utama APBN, maka pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memikirkan masa kini, tetapi juga menghargai masa lalu dan mempersiapkan masa depan dengan lebih bijak. Namun semua ini tetap harus diawasi bersama. Kenaikan ini akan sia-sia jika tidak diiringi dengan sistem pengawasan dan transparansi. Yang baik, kita tidak ingin kasus-kasus korupsi, pemotongan liar, atau birokrasi lambat merusak kebijakan yang sebenarnya. Mulai ini masyarakat, terutama para pensiunan, perlu menjadi bagian dari kontrol sosial. Jangan ragu untuk melapor jika ada penyimpangan. Jangan sungkan untuk bertanya jika informasi belum jelas, karena yang memperjuangkan hak kita harus dimulai dari kita sendiri. Kita sedang berada di titik penting sejarah kebijakan publik Indonesia. Untuk pertama kalinya para pensiunan diberi ruang yang lebih besar dalam rencana pembangunan. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang penghargaan martabat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama implementasi dari APBN 2026 ini.
Pastikan bahwa setiap rupiah yang dijanjikan benar-benar sampai ke tangan yang berhak, tanpa potongan, tanpa diskriminasi, dan tanpa keterlambatan yang tidak perlu. Dan bagi Anda yang menonton